Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi, masih kitab Wahyu. Kali ini kita di pasal 6. Kali ini kita bicara tentang kuda merah, ya. Matra yang kedua. Ini pembukaan matra, ya. Kemarin kita bicara matra yang pertama, kuda putih, ya. Coba dulu kita baca ini sebentar, ya, ini ya, pasal 6 ayat 3. Dan ketika anak domba itu membuka matra yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, dan majulah seekor, mari, berkata mari, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Ini terjemahan bahasa Indonesia merah padam, ya. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Ya, kita sudah melihat beberapa metode penafsiran daripada kitab Wahyu ini. Yang pertama itu penafsiran yang historikal dan literal yang pernah digunakan Martin Luther ketika dia menunjuk Paus itu, gereja Roma itu pada zamannya itu, dia bilang itulah dia antikristus itu, ya. Dan kita juga sudah tahu bahwa penafsiran historikal itu yang digunakan Martin Luther itu barangkali benar juga, tapi maksudnya itu jadi kejadiannya di luar dan membuat kitab ini kehilangan satu sifat dasarnya, yaitu pewahyuan Kristus yang di dalam batin. Karena ini Alkitab, kitab Wahyu ini, inilah ayat 1 inilah pewahyuan Yesus Kristus. Artinya pewahyuan pribadi Kristus, yang tentu ya Kristus dalam kita. Tapi juga memang ada pewahyuan, karena ini bersifat nubuat juga, pewahyuan apa yang akan terjadi ke depan ataupun yang telah terjadi, ya. Jadi, tapi kita harus hati-hati penafsiran historikal maupun futuristik, kita sudah bahas itu, ya. Kalau futuristik ini dimulai dari Lacunza, seorang Katolik Jesuit di zaman Luther juga itu, kemudian masuk setelah lewat, ya, tentu ada di situ J.N. Derby, ada juga di situ Edward Irving. Akhirnya timbullah banyak ajaran-ajaran futuristik itu yang diangkat, pengangkatan rapture, ya, ada juga kedatangan Tuhan kedua kali secara jasmani, ada macam-macam. Nah, ada bahayanya penafsiran historikal maupun futuristik ini, karena itu sesuatu yang di luar kita, ya, tidak menimbulkan pengalaman iman, katakanlah begitu, ya, pengalaman batinnya enggak menimbulkan itu. Malah kadang-kadang menimbulkan rasa curiosity itu, rasa ingin tahu, ya, apa yang terjadi di depan. Tapi enggak, kitab Wahyu ini pewahyuan tentang Kristus di dalam batin, atau pewahyuan Yesus Kristus lah, ya. Nah, kita sudah bahas kemarin kuda putih itu adalah Kristus di dalam kita yang berperang seperti kuda putih, yang maju berperang sebagai pemenang. Berperang untuk apa? Di dalam batin kita ini dia tembus ke dalam jiwa kita, memerangi jiwa ini, kedagingan, dunia, setan yang mengganggu, ya, pikiran, perasaan, kemauan kita. Bahkan dia tembus, akhirnya mempengaruhi tubuh kita. Dan dalam Roma 8 dibilang, roh pemberi hidup itu, life giving spirit yang di dalam ini menghidupkan tubuhmu yang fana itu. Apa artinya menghidupkan tubuh yang fana? Artinya bahwa roh Kristus, ada Kristus yang di dalam ini, dia juga memberikan efek terhadap tubuh jasmani kita yang dari debu tanah ini. Yang pertama efeknya tentu kalau sakit sembuh, ya. Kalau memang dia terobos terus, ya. Yang kedua, ini tubuh diberikan kekuatan ekstra, ya, kayak Yesus itu waktu dia bilang makananku adalah melakukan kehendak Bapa, dan dia jam makan siang bisa lewat, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada matra yang kedua, kuda merah padam. Ini siapa ini?
kuda merah padam. Ini juga Kristus yang di dalam kita, karena penafsiran kita batinnya, ya saya sudah bilang. Penafsiran historikal bukan berarti tidak ada benarnya, atau penafsiran futuristik, ya. Tapi yang futuristik ini kadang banyak lebih ngaconya, karena sampai orang nebak-nebak kedatangan Tuhan lah, begini begitulah, dan pengangkatan lah, lebih konyol ini kalau futuristik ini, karena rasa ingin tahu orang jadi malah ngawur-ngawur gitu penafsirannya itu, ya. Tapi yang batinnya yang saat ini kita mau pelajari, ya, yang saya yakin ini yang harus kita pegang lah, ya. Bukan berarti menolak yang dua ini, historical futuristik, tapi kita harus memegang ini. Ini sifat dasar kitab Wahyu, pewahyuan Yesus Kristus di dalam batin kita. Itulah yang membangun iman, ya. Nah, tadi kuda putih sudah, sekarang mari kita lihat kuda merah padam. Nah, istilah merah padam ini berasal dari istilah Yunani puros, ya. Bukan warna merah gitu, bukan. Puros itu artinya api, ya. Warna nyala api, lebih tepatnya begitu, ya. Bukan warna merah warna merah. Tapi karena setiap kuda beda, ya. Putih itu kebersih putih itu baik lah, kayak begitu ya gambarannya, ya. Ini merah padamnya api, atau putih kemurnian juga, ya. Api itu akar kata dari puros, istilah Yunani itu adalah pur, yaitu api, ya. Nah, menarik sekali turunan dari kata pur ini, ya, dalam bahasa Latin turunannya, ya, dari kata pur itu pira. Nah, pira ini artinya murni. Jadi api kuda merah ini artinya Kristus dalam batin kita, berfungsi dia sebagai api yang memurnikan, membuat kita menjadi murni. Murni itu apa? Pure, itu artinya bersih, tidak campur aduk. Motivasi bersih untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita melayani bersih, nggak cari duit, nggak cari jabatan, nggak cari kemuliaan manusia. Oh, ini kemurnian ini jarang dalam dunia kekristenan, sangat langka, ya. Dalam dunia kekristenan yang sudah terstruktur, ya. Ya, udah ada ajaran Bileam, ajaran Jezebel, ajaran Nikolaus. Waduh, cari kemurnian itu sangat sulit, ya. Kalau dibilang tidak ada. Tapi kuda merah, ini dia berfungsinya ini. Membuat kita menjadi murni. Melayani, kita sampaikan firman Tuhan secara murni, ya. Dengan tujuan kita udah nikmati kasih Tuhan, kita sudah kemarin kita sudah bahas itu, kenapa Yesus bisa memilih kehendak Bapa itu karena dia sudah menikmati, ya, dadih dan madu itu, sehingga dia bisa memilih yang baik, memilih kehendak Tuhan dan menolak yang jahat. Ini kalau kita sudah menikmati lah, ya, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kita nikmati dalam batin kita. Maka ketika kita melakukan sesuatu itu, disitulah kita belajar murni. Tapi ini kan kuda merah ini terus, ya. Kristus yang di dalam batin kita terus berperang melawan kemunafikan, ya. Atau melawan kedagingan yang buat campur aduk, motif yang nggak benar, ya. Ini barang langka ini, ya. Ini kuda merah ini sangat dibutuhkan ini dalam dunia kekristenan, apalagi, ya, yang sudah bercampur aduk dengan segala motif-motifnya. Namanya juga motivator itu, hanya untuk keegoan aja gitu, ya. Nah, ini melayani misalnya, inginnya besar, padahal Alkitab bilang ada kota itu dua, kota kudus, Holy City, ada Big City, kota besar, itu Babel. Jadi kalau orang ingin besar dalam melayani, itu dia membangun Babel, itu dia. Tapi kalau orang ingin kudus, itu Holy City, itu Yerusalem baru. Nah, jadi ini sangat dibutuhkan kuda merah. Christ in you itu berfungsi sebagai kuda merah yang dengan apinya itu membakar segala motif-motif yang nggak benar, segala ketidakmurnian, segala campur aduk. Babel itu kan campur aduk. Ini dibakar, ya. Dan memang lebih bagus dia dibakar sekarang daripada nanti, karena Paulus juga bilang dalam pengadilan Kristus, ya, api itu akan menguji
Apakah pekerjaan kita nanti kayu, rumput kering, jerami, ataukah kita ini emas? Nah ini ya. Jadi baguslah saat ini kuda merah itu berfungsi lah dia. Izinkan kuda merah itu perang dalam diri kita ya. Dari dalam roh kita tembus dia membakar ya, memurnikan, membersihkan ya. Tapi membersihkannya ini enggak seenak-enaknya begitu. Saya beri contoh kejadian Israel itu yang dari Mesir, karena ini dikatakan di sini. Israel juga baca dulu ya. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari bumi, dari kebumian kita itu diambil damai sejahtera. Karena ini memurnikan ini akan membuat kita hilang damai sejahtera. Damai sejahtera kebumian ya, bukan damai sejahtera surgawi. Damai sejahtera kebumian ini. Saya beri contoh ya, orang Israel di Mesir. Waktu belum datang Musa dan Harun untuk membebaskan mereka dari perbudakan, walaupun mereka dalam perbudakan orang Mesir, Israel itu, mereka tetap damai. Ya, mari kita baca ayatnya ya. Makanya mereka itu tetap ketika sudah sampai di padang gurun, diproses Tuhan, dalam dimurnikan Tuhan, mereka ingin kembali ke Mesir. Karena hilang damai sejahteranya itu, diganggu. Mari dulu saya baca dulu ya. Supaya kita tahu ini. Karena umat ini, Israel ini simbol umat Tuhan ya. Jangan saudara pikir ini orang dunia. Ya enggak, ini umat Tuhan. Saya sedang bicarakan Kristus dalam batin kita. Nah mari kita lihat dulu. Keluaran pasal 5. Ya, di sini dibilang. Ketika Musa dan Harun itu datang kepada kepada Firaun marah, mau minta keluar dari Mesir. Ya. Akhirnya dibilang disuruh paksa kerja paksa diperberat. Ya, kata Firaun, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami, tapi jumlah batu batanya harus sama. Tambah berat pekerjaannya sejak Musa dan Harun menghadap Firaun. Marahlah ini orang Israel kan. Dia ini kalimatnya begini nih. Ayat yang ke-21 pasal 5 ya. Lalu mereka berkata kepada keduanya, maksudnya ini para pemimpin bangsa di Mesir itu, pemimpin bangsa Israel. Dia bilang begini, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Hilanglah damai sejahtera itu ketika datang Musa dan Harun kepada Firaun. Padahal maksud Musa dan Harun ya untuk membersihkan, untuk mengeluarkan Israel dari perbudakan supaya bisa beribadah kepada Yahweh. Begitu juga kuda merah ini. Kuda merah ini berfungsi sebagai api pemurnian, membersihkan segala kedagingan, segala motif-motif kemunafikan dalam diri kita itu. Dan itu menimbulkan tidak damai sejahtera. Ya. Jadi terganggulah keamanan Mesir itu, ya. Kalau selama di Mesir kita umat Tuhan aman, karena dia yang penting. Karena di Mesir itu bukan cuma kerja keras, bukan cuma perbudakan, tapi ada juga daging, ada bawang prei, ada macam-macam ya. Itulah dunia caranya memperbudak kita. Dunia memperbudak kita, Firaun itu simbol dari iblis ya, kalau bisa dibilang begitu ya. Dunia ini memperbudak kita dengan dua hal. Pertama, kerja keras. Nggak karu-karuan, dari pagi sampai pagi kadang-kadang cari duit, banting tulang habis, nggak ada waktu untuk Tuhan. Bahkan jangan-jangan untuk keluarga pun nggak ada waktu lagi. Banting tulang diperbudak oleh kerjaan. Kayak gini. Yang bukan berarti saya bilang jangan kerja ya, salah, jangan. Tapi jangan diperbudak, ya. Ini diperbudak oleh pekerjaan. Nah, tapi yang kedua, dunia ini juga memberikan, ada kenikmatannya lah, ya. Kalau kerja keras kan dapat duit. Nah, duit itu bisa dipakai untuk kenikmatan selama di Mesir, ya. Sehingga orang nggak mau keluar dari situ, ya. Umat Tuhan maksud saya. Dia senang diperbudak, ya. Nggak apa-apa lah. Saya kerja keras, yang penting saya juga bisa menikmati hasil kerja keras saya, perbudakan saya ini. Saya sekali lagi ya, jangan salah tangkap ya. Saya nggak bilang orang supaya keluar aja kerja di gereja. Jujur kadang-kadang di gereja itu perbudakan juga di situ, karena nggak ngikuti pimpinan roh, malah mengikuti job desk. Makanya banyak pelayan full time itu dia ingin
retreat. Karena udah capek, bosan. Gua diperbudak di sini nih kayaknya nih. Ngerjain ini, ngerjain itu, ya. Jadi ini lain ini. Jadi itulah perbudakan Mesir itu. Itulah Mesir simbol dunia itu. Nah, Tuhan caranya memurnikan itu atau membersihkan itu dikeluarin lah dari Mesir, ya. Tapi nggak langsung sampai ke tanah perjanjian. Di padang gurun inilah pemurnian itu, ya. Ulangan pasal 8 itu, coba dulu kita lihat ya, Ulangan pasal 8. Ya, ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang cerita tentang Israel itu apa? Cerita tentang Israel itu membukakan ya. Sebenarnya itulah yang terjadi dalam batin kita ini, ya. Coba lihat dulu Ulangan pasal 8, ya. Bahwa apa maksud Tuhan? Karena di padang gurun orang Israel sengaja dibikin susah air, sengaja Tuhan rancang itu dibikin susah makan daging, sengaja dirancang itu susah roti, ya rotinya pun mana itu kan 40 tahun sampai orang Israel bilang kami muak ini. Makan mana ini, walaupun itu mujizat ya, tapi muak kami teringat di Mesir, wah itu kami makan bawang prei, daging apa semangka, macam-macam di situ ya. Tapi itulah cara Tuhan memurnikan. Mari kita lihat dulu Ulangan pasal 8 ini ya. Begitulah kita ini dibentuk Tuhan supaya dimurnikan. Tujuannya pemurnian ini. Sekarang kita sedang bicara pemurnian ya, kuda merah ya, api. Mari kita lihat ya. Ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan, ini sedang bicara tentang padang gurun ya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu saya pakai Elai ya, di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud, ini perhatikan ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ya. Jadi keadaan sekitar itu memang Tuhan rancang demikian. Padang gurun suatu proses pemurnian itu untuk merendahkan kita. Emang nggak enak Israel itu selama siapa yang enak tinggal di padang gurun. Biarpun ada mana yang nggak enak juga. Ya. Karena itu bukan tempat tinggal padang gurun itu. Ya. Kemudian dikatakan di sini. Ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Apa artinya? Tujuannya untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya. Firman Tuhan. Pemurnian itu tujuannya ya membuat tentu kita melakukan kehendak Tuhan. Tapi pemurnian itu juga suatu membuat kita tuh sadar gitu. Dan caranya itu menghilangkan damai sejahtera kita, damai sejahtera Mesir maksud saya. Orang yang diproses di padang gurun untuk dimurnikan, untuk direndahkan, dibuat lagi sadar gitu ya. Oh ya Tuhan, aku butuh Tuhan, aku nggak cuma butuh roti gitu. Dibikin itu nggak enak. Itulah proses kuda merah itu. Dia bakar itu. Dengan cara bagaimana? Kita dibikinlah bermasalah di lingkungan itu. Barangkali dari pekerjaan, barangkali dari keluarga, barangkali dari bisnis, barangkali dari pelayanan juga, barangkali macam-macam. Yang menimbulkan hilang damai sejahtera. Ada banyak saya lihat orang Kristen begini. Dulu ya, saya hilang damai sejahtera deh gara-gara kamu katanya. Dia nuduh. Sejak kalau saya mulai ketemu kamu tuh hilang damai sejahtera saya katanya. Padahal itu rancangan Tuhan. Memang Tuhan sengaja mendatangkan orang-orang tertentu yang akan menghilangkan damai sejahtera Mesir kita itu. Supaya apa? Supaya dimurnikan. Supaya dibakar dengan api, dibersihkan. Itu pengalaman tidak enak. Tapi itu sangat-sangat perlu karena kemurnian itu nampaknya menjadi kerinduan Tuhan lah. Tuhan nggak ingin orang itu besar, walaupun kita ingin, tapi Tuhan ingin kita kudus itu terpisah.
Tuhan gak ingin kita menjadi kota besar ya Babel gitu. Tapi Tuhan ingin kita menjadi kota kudus, Yerusalem baru. Tuhan ingin kita menjadi orang yang dibersihkan sehingga sedemikian ya. Gak apa-apa kita melakukan kecil-kecil, gak apa-apa. Kita gak ingin, ya kalau gak ingin gimana, gak ingin besar ya. Melayani gak ingin cari fasilitas, cari duit, cari jabatan. Ini repot ini. Ini jelas ketidakmurnian ini ya. Dan biasanya nanti jatuhnya di ujung-ujungnya itu, di ujung kehidupannya itu. Banyak kan orang-orang besar ya, yang ingin besar itu dalam dunia kekristenan, jatuhnya kan di ujungnya itu nanti. Enggak waktu awalnya enggak, masih kelihatan ada kemurnian gitu. Tapi nanti di ujungnya, sudah, di situ nanti kelihatan. Karena Tuhan ingin kita dimurnikan, kemurnian itulah ya. Aduh, memang kemurnian ini. Udah gitu orang Farisi, salah satu orang Farisi itu ini kalau kemurnian kelihatannya cocoknya lawannya kemunafikan kali ya. Kalau munafik itu kan apa? Dia kayak kuburan ya, menampilkan dia bagus, padahal di dalamnya busuk. Itu munafik ya, kayak orang Farisi ahli agama itu. Ini potensi orang-orang yang uang dan jabatan ini, ahli agama, Farisi Taurat ini. Baik di zaman Yudaisme maupun zaman sekarang, potensinya itu jadi orang munafik, sok rohani, padahal enggak begitu dia sebenarnya. Busuk gitu, ditampilkannya yang baik, di dalamnya tuh penuh kerakusan. Pengen uang, pengen jabatan, pengen besar, cari kemuliaan manusia, kayak gitu. Itu kemunafikan, tapi ditampilkannya enggak. Nah ini enggak ada jalan lain, obatnya kuda merah. Obatnya kuda merah ya. Tidak ada seorang pun yang bisa membersihkan dirinya. Tidak ada. Hanya kuda merah Christ in you. Itu yang bisa membakar segala kebusukan, kemunafikan dan ketidakmurnian. Dengan cara apa? Caranya dihilangkanlah damai sejahtera Mesir kita. Dibuatlah kita masalah. Bentur sana, bentur sini. Hidup tidak aman. Itu makanya saya bilang, umat pilihan Tuhan pastilah hidupnya tidak aman. Siapa yang ingin aman? Ya dia paling hanya dipanggil Tuhan aja. Banyak orang dipanggil dari Mesir. Itu orang umat Tuhan loh ya. Yang dipanggil dikeluarin dari Mesir. Tapi di padang gurun mati dia tuh. Kenapa? Nggak siap dibentuk. Tapi kalau umat pilihan Tuhan, Joshua, Kaleb, itu masuk. Tembus dia. Dan itu nggak banyak ya. Kalau dihitung-hitung 600.000 pasukan yang keluar dari Mesir itu. Yang masuk cuma 2 dengan keluarganya tentunya, Joshua Kaleb. Itu nggak berapa persen tuh? 0,00 sekian persen tuh yang masuk. Jadi emang padahal kita bilang, banyak yang dipanggil keluar dari Mesir, sedikit yang dipilih untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya puji Tuhan, ini semuanya pilihan Tuhan. Itu hak Tuhan, bukan karena saudara dan saya lebih bagus dari yang lain sehingga dipilih. Enggak. Pemilihan itu unconditional. Itu betul Calvin tuh. Unconditional election. Pemilihan yang tak terkondisi dari orang itu. Enggak peduli kondisinya dia kayak gimana. Kalau Tuhan sudah pilih, masuk ke tanah perjanjian. Tapi orang yang dipilih itu dihajar. Diremukkan, dibentuk, diproses, dibakar. Hilanglah damai sejahtera Mesirnya itu. Hilang damai sejahteranya itu. Tapi nanti setelah itu menimbulkan damai sejahtera. Seperti Ibrani pasal 12 itu bilang. Hajaran itu ketika datang enggak menimbulkan damai sejahtera. Hajaran itu ya. Tapi kemudian menimbulkan buah ya, damai sejahtera, sukacita Kristus ya. Tadinya damai sejahtera Mesir, sekarang menjadi damai sejahtera Kristus. Kira-kira begitu ya. Kuda merah ini ya. Saya rasa cukup dulu ya. Satu lagi. Yang paling kita bagi umat pilihan Tuhan ini ya, yang paling perlu ya kita jaga ya dalam proses pemurnian ini, proses kuda merah. Satu yang jaga, karena ini mematikan sekali sifat ini. Bersungut-sungut. Nah ini ya. Orang Israel yang mati semua di padang gurun itu apa dosanya? Ya memberontak ya, tapi ekspresi daripada pemberontakan, ekspresi daripada ketidakpercayaan itu adalah sungut-sungut. Ya orang yang sungut-sungut ini ada 2 di belakangnya itu.
dua setan gede itu. Yang setan pertama itu adalah berontak, setan pemberontakan ya. Ini saya nggak nyalain setan aja, kedagingan juga iya. Pemberontakan dan juga tidak percaya, ya nggak percaya Tuhan. Tuhan kok yang memimpin kita kok. Jangan saudara pikir bukan kejadian dalam lingkup ini, burung jatuh pun rambut kepala pun terhitung. Jadi semuanya diatur Tuhan. Jangan bilang sungguh-sungguh tuh suka ini loh. Nunduk, kamu yang bikin ini nih. Dari dulu saya damai, sejak kali saya ngeliat muka kamu itu hilang damai sejahtera. Itu sungut-sungut, mematikan itu. Saya yakin umat pilihan Tuhan tidak sungut-sungut. Joshua dan Kaleb dia belajar tenang, ya. Memang nggak enak dibentuk, jelas itu. Jangan munafik juga, ya. Memang benar nggak enak. Dimaki orang barangkali, salah mengerti orang, dihina orang, diomong-omongin orang, ya. Atau mengalami kekurangan ini itu, bentur masalah ini masalah itu, ya nggak enak lah, ya. Tapi itu akan menimbulkan kemurnian, ya, atau damai di dalam. Saya rasa cukup dulu ya, sampai kesimpulan dulu bahwa kuda merah itu adalah api Kristus yang di dalam kita yang membakar diri kita, batiniah kita itu di dalam kita itu bakar, tujuannya kemurnian, ya. Dan itu yang dicari Tuhan. Tuhan tidak ingin saudara dan saya jadi besar dalam arti Big Babel itu, kota besar itu, tapi Tuhan ingin kita menjadi Yerusalem baru, kota kudus, ya, murni. Haleluya, amin.